Pemirsa masih bersama kami di Presisi Pagi. Penghargaan tertinggi bagi lulusan terbaik Akademi Kepolisian Adi Makayasa resmi diserahkan langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Pemberian penghargaan dilaksanakan di Gor Ahmad Yani Mabes TNI Cilacap, Jakarta Timur pada Jumat 18 Juli 2025. Penghargaan Adi Makayasa diberikan kepada taruna Akademi Kepolisian yang telah menunjukkan prestasi unggul di bidang akademik, kepemimpinan, serta kepribadian. Brigadir Taruna Fatan Putra Rifitro Akpol tingkat 3 dan Brigadir Taruna Muhammad Malik Aditya Akpol tingkat 4, dua nama yang mengukir prestasi membanggakan di tahun 2025. Proses untuk dalam meraih Adi Makayasa sendiri dilaksanakan selama 4 tahun atau bahkan dari perjuangan pada saat masa catar, di mana pada saat pendaftaran hingga diterima di Akademi Kepolisian, kemudian dari taruna tingkat 1 hingga menjadi taruna tingkat 4, sehingga dibutuhkan kesabaran, keuletan, dan konsistensi yang cukup. Tentunya saya sangat bersyukur dan bahagia kepada Tuhan Yang Maha Esa dan khususnya kepada Bapak Kapolri. Terima kasih telah memberikan penghargaan kepada saya, diberikan kesempatan untuk mendapatkan amanah sebagai Adi Makayasa Taruna Akademi Kepolisian tahun 2025 ini. Untuk proses, alhamdulillah saya mendapat kebijakan untuk menjalani pendidikan selama 3 tahun di Akpol, dan untuk meraih Adi Makayasa yaitu mendapatkan akumulasi tertinggi dalam berbagai aspek selama 3 tahun menjalankan pendidikan. Tentunya perasaan sangat senang karena bisa membanggakan kedua orang tua beserta keluarga, dan juga rasa syukur yang amat tinggi karena diberikan rezeki yang luar biasa oleh Tuhan Yang Maha Esa pada tahun ini. Sebagai lulusan terbaik, para penerima Adi Makayasa memiliki komitmen untuk terus mengabdi kepada masyarakat sesuai semangat Tribrata dan Catur Prasetya. Penghargaan yang diterima tidak sekedar simbol prestasi, tetapi juga tanggung jawab untuk menjadi teladan dalam menjalankan tugas. Tentunya setelah meraih gelar Adi Makayasa ini merupakan sebuah awal dari pengabdian, di mana setelah ini saya akan berdinas di kepolisian. Tentunya terdapat tanggung jawab di sana bahwa bagaimana saya harus bisa konsisten dalam melaksanakan tugas, khususnya tugas pokok Polri ke depannya, sehingga saya dapat memberikan yang terbaik untuk masyarakat, bangsa, negara, dan dunia. Tentunya mendapatkan penghargaan Adi Makayasa merupakan tanggung jawab yang besar, di mana ke depannya setelah menjalankan dinas nanti saya harus menunjukkan kualitas yang tinggi, sehingga penghargaan Adi Makayasa ini dapat pantas untuk didapatkan. Sebagai informasi, sebanyak 2.000 calon perwira remaja terdiri dari 447 akademi kepolisian, 826 akademi militer, 433 akademi angkatan laut, dan 293 dari akademi angkatan udara akan mengikuti upacara pelantikan prasetya perwira atau Praspa yang diagendakan dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertempat di Istana Negara pada 23 Juli 2025 mendatang. Penghargaan Adi Makayasa tidak hanya simbol kebanggaan, namun penegas tekad untuk menjadi polisi yang humanis, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan publik. Sebagai generasi muda penjaga keamanan, mereka dipersiapkan untuk menghadapi berbagai tantangan dinamika global serta mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045. Tim Liputan Polri TV. Pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memimpin apel akbar Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah tahun 2025 yang bertempat di Stadion Tridadi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Bertempat di Stadion Tridadi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sekitar 23.450 anggota Kokam Pemuda Muhammadiyah melaksanakan apel akbar pada Minggu pagi 20 Juli 2025. Apel akbar Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah tahun 2025 ini dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo
serta didampingi oleh Panglima Tinggi Kokam, Zulfikar Ahmad Tawala. Apel Akbar Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah tahun 2025 ini, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bersama dengan Panglima Tinggi Kokam Zulfikar Ahmad Tawala menandatangani Memorandum of Understanding antara Polri dan Pemuda Muhammadiyah. MOU yang ditandatangani bersama ini merupakan sinergisitas yang dibangun antara Polri dan Pemuda Muhammadiyah dalam mendukung usaha pertanian mewujudkan ketahanan pangan nasional yang menjadi asta-cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dengan adanya MOU ini, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo berharap sinergisitas dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional dapat berjalan dengan maksimal dengan meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas hasil pertanian, sehingga kontribusi yang diberikan dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Pada kesempatan yang ada, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga menyempatkan menyapa secara langsung pasukan Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah dan menyerahkan bantuan dalam bentuk bedah rumah, sebagai bentuk kepedulian Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Melalui apel Akbar Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi kunci sinergi antara Polri dan Kokam dalam menghadapi segala bentuk tantangan global maupun nasional, serta mendukung asta-cita Presiden dengan memaksimalkan potensi pertanian di dalam negeri dalam ketahanan pangan nasional. Tim Liputan Polri TV. Pemirsa, sebanyak 2.000 calon perwira remaja atau Capaja TNI Polri mengikuti pembekalan strategis oleh Kapolri dan Panglima TNI pada Jumat 18 Juli 2025 di Mabes TNI Cilacap, Jakarta Timur. Taruna Akademi Kepolisian menyambut pembekalan ini sebagai arahan penting untuk mempersiapkan diri dalam mengabdi kepada masyarakat dan negara. Sebanyak 447 taruna Akpol menjadi bagian dari 2.000 Capaja TNI Polri yang menerima pembekalan. Mereka mengikuti dengan antusias pesan-pesan strategis dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo untuk memperkuat peran Polri di tengah dinamika global. Isi pembekalan berfokus pada pemahaman kondisi strategis global, tantangan pangan dan energi, serta peran Polri dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan ketahanan nasional. Para taruna diajak untuk menjadi pemimpin yang siap hadapi perubahan dan selalu berpijak pada kepentingan rakyat. Dari pembekalan tadi yang disampaikan terutama dari Bapak Kapolri, kami mendapatkan pemahaman berkaitan dengan perkembangan isu strategis baik itu di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Kami juga diberi pemahaman bahwa sebagai seorang calon perwira remaja, kami harus memahami rencana pembangunan pemerintah, baik itu jangka pendek, jangka menengah, hingga jangka panjang. Isi pembekalan tadi digambarkan secara sangat jelas dan deskriptif, sehingga kami para calon perwira remaja itu dapat memahami permasalahan-permasalahan apa yang akan kami hadapi, sehingga kami juga mengerti tentang permasalahan-permasalahan tersebut. Bapak Kapolri tadi, kami memperoleh banyak kesadaran dan juga pemahaman mengenai isu global maupun nasional. Dan juga kami tadi diberi paparan berupa rencana oleh pemerintah jangka pendek maupun jangka panjang, sehingga kami kedepannya bisa lebih aware akan isu-isu yang akan terjadi, mau itu skala nasional maupun global. Isi pembahasan dari Bapak Kapolri tadi cukup menarik, karena disertai oleh data-data yang faktual. Mulai dari awal kami diberi ada data perang yang terjadi di antar negara, di internasional, itu merupakan isu internasional yang terjadi saat ini. Dan juga pada saat selanjutnya kami diberi isu-isu global berupa adanya ketahanan pangan, program pemerintah asta-cita, dan juga adanya event-event yang akan terjadi ke depannya, event internasional maupun nasional. Pembekalan ini menjadi langkah awal sebelum para Capaja dilantik dan diterjunkan ke lapangan. Taruna Akpol menegaskan komitmen mereka untuk mengimplementasikan arahan Kapolri dalam setiap langkah pengabdian.
Tindak lanjut yang akan kami lakukan sebagai calon perwira remaja, sebagai calon seorang perwira kepolisian, menghadapi permasalahan-permasalahan yang disampaikan tadi, maka kami sebagai calon perwira remaja harus senantiasa selalu mengembangkan diri, meningkatkan kompetensi, menyesuaikan dengan dinamika perkembangan zaman, sehingga kami mampu menjadi seorang perwira remaja yang adaptif dan dapat menjadi agen perubahan di lingkungan kewilayahan, sehingga dapat mendukung program pemerintah untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Tindak lanjut kami dari perwira remaja yang akan terjun ke lapangan selanjutnya, kami diharapkan bisa bersinergitas bersama TNI sehingga kami dapat menghadapi isu-isu maupun tantangan-tantangan yang lebih besar dan lebih berat dari yang sekarang yang udah ada, sehingga kami dapat memberi solusi yang terbaik ke depannya. Terima kasih. Seluruh Capaja TNI Polri 2025 termasuk Akpol dijadwalkan akan dilantik dalam upacara Prasetya Perwira oleh Presiden Prabowo Subianto pada 23 Juli 2025 mendatang di Istana Negara. Komitmen Taruna Akpol untuk mengabdi tidak sekedar teori, tetapi siap diimplementasikan demi mencapai Indonesia Emas 2045. Dengan mengedepankan kolaborasi dan dedikasi untuk rakyat Indonesia. Tim Liputan Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.